Jadi dalam sudut pandang TCM, yang pertama dilihat adalah mencari akar ketidakharmonisan itu di mana. Jadi di situ melihat sebuah tubuh itu sebagai sistem yang holistik, bukan hanya sakit di sini, obati di sini gitu, tapi melihat secara keseluruhan. Pada saat kita melakukan latihan meditasi, lakukan latihan yin yang memperbaiki sistem energetik dari organ, pengalaman-pengalaman yang tertutup ini mungkin akan muncul ke permukaan. Pada saat kita merasakan sedih, misalnya kita memberikan ruang bagi kesedihan itu untuk dirasakan dan dilepaskan. Pada saat kita merasa bahagia, kita memberi ruang untuk merasakan kebahagiaan itu dan dilepaskan. Merasakan dan melepaskan itu adalah mengenai keseimbangan. Di dalam kesunyian, aku rindukan kehadiranmu, memelukku, membelai syahdu. Oh Tuhan, sampai kapan harus ku cari kedamaian hati, mewarnai hidupku. Di balik senyumku, aku menangis pilu. Dalam relung jiwaku ada denyut kekosongan, mengiris hatiku, mengikis keyakinanku tentang cinta. Bentuk mudra sendiri gitu, tapi ya kayak nggak diintensikan, seperti misalnya tiba-tiba dia kayak ngebentuk mudra sendiri, nah seperti itulah. Jadi tapi ya saya sadar kalau misalnya ini jadi kayak ada lagi bergerak nih, tapi nggak saya intensikan untuk membentuk mudra yang seperti itu, misalnya kayak gitu. Begitu sih. Iya. Kasih. Sama seperti kemarin yang saya jelaskan ke Mbak Yoli, biasanya pada saat kita meditasi itu muncul segala macam hal yang ada di dalam diri kita, yang mana pengalaman setiap orang akan berbeda gitu. Dan saya pun tidak bisa menjelaskan dengan pasti kenapa munculnya begini, karena kan saya tidak berada di dalam diri kalian gitu ibaratnya. Jadi kalau reaksi saya sendiri pun saya kadang nggak memahami kenapa munculnya begini, karena kita manusia itu kan penuh dengan memori, dan kita tidak sanggup mengingat semua memori yang tersimpan di diri kita. Sebagian besar memori itu terkubur, yang mana pada saat kita meditasi itu biasanya apa yang sudah kita lewati, pengalaman-pengalaman itu akan muncul, termasuk hal-hal yang kita tekan misalnya, akan membentuk sebuah memori yang kita sadari gitu. Jadi ya, jadi mungkin kita ada trauma di bagian mana misalnya, atau kita memiliki masalah di bagian mana, itu suka muncul karena mungkin itu tanpa sengaja atau tanpa disadari kita tekan. Sama halnya seperti pengobatan tradisional lainnya gitu. Kalau kita melihat, tidak bermaksud membandingkan untuk mencari yang terbaik. Saya tidak mengatakan bahwa traditional medicine lebih baik, western medicine kurang baik, atau sebaliknya. Tidak, kita mencari keduanya yang mana yang baik gitu. Kalau kita bicara mengenai western, biasanya kan dalam kasus sebuah penyakit yang dilihat kan biasanya sakitnya di mana nih. Misalnya saya sakit kepala, jadi pengobatan western medicine ini akan melihat itu sebagai sebuah masalah, ada sakit kepala. Kita akan diberikan obat untuk menghilangkan sakit kepalanya, analgesik, apa yang semua obat-obatnya yang untuk supaya sakit kepalanya hilang gitu kan ibaratnya, meskipun kadang hanya sementara. Sementara kalau traditional medicine dalam hal ini, karena kita membahas TCM, ini melihat sebuah sakit kepala itu tidak berhenti di sakit kepalanya,
Kenapa muncul sakit kepala? Akarnya ada di mana? Apa yang menyebabkan sakit kepala ini? Apakah sakit kepalanya terasa di bagian depan, sakit kepalanya terasa di bagian belakang, di bagian samping, di puncak kepala? Nah, itu adalah hal yang berbeda akarnya. Jadi yang diobati adalah, jadi pengobatan yang diterapkan adalah bagaimana menyelaraskan ketidakharmonisan aliran qi yang menyebabkan kita sakit kepala. Jadi kalau misalnya sakit kepalanya terasa di bagian depan, kita sudah belajar meridian, oh sakit kepala di bagian depan ini karena lambung, pencernaan. Berarti ada aliran qi yang tidak harmonis pada sistem pencernaan kita. Jadi yang diobati adalah memperbaiki sistem pencernaannya. Jadi bukan diberikan obat penghilang sakitnya, karena ini hanyalah sebuah reaksi yang muncul akibat ketidakharmonisan dari lambung misalnya. Tapi kalau kita menggunakan obat-obatan medis kan sakit kepala ya udah obatnya paracetamol misalnya, terserah kamu mau sakitnya di mana. Jadi itu akan meredakan sakitnya dengan memanipulasi saraf kita yang mengenali rasa sakit, tapi tidak mengobati atau memperbaiki akar masalahnya. Jadi dalam sudut pandang TCM, yang pertama dilihat adalah mencari akar ketidakharmonisan itu di mana. Jadi di situ melihat sebuah tubuh itu sebagai sistem yang holistik, bukan hanya sakit di sini, obati di sini gitu, tapi melihat secara keseluruhan. Jadi termasuk di sini peranan atau fungsi dari masing-masing organ. Karena organ ini meskipun masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dalam melakukan fungsinya mereka bekerja sama dengan organ lainnya. Pengalaman-pengalaman yang traumatis misalnya, itu umumnya pikiran akan berusaha delete, berusaha melupakan pengalaman itu. Tetapi pengalaman-pengalaman traumatis yang tidak terselesaikan itu hanya berada di bawah permukaan, hanya ditutupi oleh memori yang lain. Makanya kita mendengar ada amnesia pada saat mereka mengalami kejadian yang mungkin sangat traumatis menimbulkan amnesia misalnya. Jadi pada saat kita melakukan latihan meditasi, lakukan latihan yin yang memperbaiki sistem energetik dari organ, pengalaman-pengalaman yang tertutup ini mungkin akan muncul ke permukaan supaya bisa terselesaikan. Selama itu belum terselesaikan, dia akan menjadi beban bagi tubuh. Jadi kenapa dealing dengan emosi-emosi, ingatan-ingatan, memori-memori yang tertimbun ini bukan perjalanan yang gampang. Tetapi menurut sudut pandang TCM, bagaimana kita mencoba untuk menyelesaikan apa yang kita alami gitu, tidak menimbun, tidak menumpuk. Karena itu akan terlupakan oleh pengalaman yang lainnya. Jadi pada saat kita merasakan sedih, misalnya kita memberikan ruang bagi kesedihan itu untuk dirasakan dan dilepaskan. Pada saat kita merasa bahagia, kita memberi ruang untuk merasakan kebahagiaan itu dan dilepaskan. Jadi merasakan dan melepaskan itu adalah mengenai keseimbangan.